Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat matematika yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salam jumpa kembali bersama saya. Harapan saya sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ada jeda cukup lama karena memang ada banyak hal yang harus saya selesaikan. Namun ternyata sudah banyak juga request yang harus saya jawab. Salah satunya adalah tentang pecahan, ya. Apa itu pecahan? Pecahan itu sebenarnya adalah sebuah bilangan rasional, ya. Artinya setiap pecahan itu bilangan rasional, tapi tidak setiap rasional itu pecahan, ya. Tentu ada bilangan rasional yang bukan pecahan, ya. Nah, pecahan itu apa? Pecahan adalah sebuah bilangan yang berbentuk A per B dengan AB bilangan bulat. B tidak sama dengan 0 dan A itu bukan merupakan kelipatan dari B. Artinya A itu tidak sama dengan KB untuk suatu K bilangan bulat. Ini adalah pecahan. Sekali lagi saya katakan dari definisi ini memang kita bisa menunjukkan atau kita bisa mengatakan bahwa pecahan itu selalu bilangan rasional. Tapi ada bilangan rasional yang bukan pecahan. Contohnya 3/1 bukan pecahan, dia bilangan rasional. Tapi sepertiga pecahan. Ya. 2/4 pecahan, tapi 4/2 bukan pecahan. Ya. 10/5 bukan pecahan. Tapi 5/10 adalah pecahan dan seterusnya, ya. Itu sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau kita ingin menentukan mana pecahan yang paling sederhana? Nah, kita menggunakan pecahan senilai. Ketika kita memiliki 2/3 dengan 4/6, ternyata luasan yang ada di 4/6 ini bisa menutupi penuh di 2/3. Ini maknanya bahwa 2/3 sama dengan 4/6. Dan ternyata 2/3 ini adalah pecahan yang paling sederhana untuk bilangan yang sekelas dengan 2/3, yaitu 4/6 misalkan, kemudian 6/9, ya, kemudian 12/18 dan seterusnya. Artinya bahwa ketika pembilang dan penyebutnya itu saling prim, maka itu adalah pecahan yang paling sederhana, ya. Nah, pecahan yang paling sederhana adalah pecahan sedemikian hingga pasangan dari pembilang dan penyebut adalah saling prim. Kemudian contoh yang lain, 2/3 dengan 8/12. Maka ini juga begitu, ya. Artinya bahwa ketika kita tutupkan 8/12 ke 2/3, maka tepat menutupi 2/3. Maknanya adalah 2/3 sama dengan 8/12. Ya, sekali lagi 2/3 adalah bilangan yang pasangan yang penyebut dan pembilangnya saling prim. Berarti ini adalah pecahan yang paling sederhana. Nah, bagaimana operasi pecahan sahabat-sahabat sekalian? Ketika kita ingin menjumlahkan 2/3 ditambah dengan setengah misalkan, ya, maka penjumlahan yang kita lakukan ini kita cukup menggunakan tentu pecahan senilai, ya, pecahan senilai, ya. Dari 2/3 tadi adalah 1/2 tadi adalah 3/6, ya. Dan kemudian ini akan kita tambahkan di 2/3 ditambah dengan 3/6. Dan ini pun akan kita gunakan yang senilai, yaitu itu, ya. 1, 2, 3, 4, 4/6. Dan kalau kita jumlahkan secara keseluruhan, maka hasilnya adalah 2/3 ditambah setengah sama dengan 4/6 ditambah dengan 3/6. Dan ini sama dengan yang biru itu, 7/6. Jadi 7 kotak yang biru itu dibagi dengan 6, artinya 7/6. Ya, ini penjumlahan, ya. Dengan demikian ternyata di dalam kaitan ini penyebutnya, ya, itu ternyata harus bernilai sama untuk bisa kita menjumlahkan pembilangnya. Pengurangan pun begitu sahabat-sahabat sekalian. 2/3 dikurangi dengan setengah misalkan, maka 2/3 itu akan kita
buat dalam bentuk penyebut yang sama. Begitu pula 3/6 itu adalah sama dengan setengah. Begitu pula yang ini, sehingga ini akan kita kurangkan, ya. Artinya bahwa yang ini tadi kita kurangkan dengan 3/6. Hasilnya apa? Hasilnya adalah 1/6. Oh, ternyata ini adalah 4/6 dikurang dengan 3/6. Jadi hubungannya adalah ke sana, sahabat-sahabat sekalian. Begitu pula kalau perkalian. Setengah dikalikan sepertiga, berarti itu setengah. Kemudian itu adalah sepertiga ketika kita buat dalam bentuk yang horizontal, yang vertikalnya setengah. Ini yang 2/3. Nah, kan gitu ya. Nah, sekarang mana yang disebut dengan perkalian 2/3 kali setengah? Itu yang bujur sangkar atau persegi yang terakhir itu. Nah, ini adalah ketika kita hitung adalah 1 per dari banyaknya persegi. Jadi 1/6. Dengan demikian, maka 2/3 setengah dikalikan sepertiga itu 1/6. Begitu pula perkalian untuk 3/4 dikalikan 2/3. Maka ini 3/4 dikalikan 2/3, maka hasilnya adalah yang hitam itu. Dan yang hitam itu adalah, kita lihat saja itu ada berapa? Ada sama dengan 6 persegi dibagi dengan 12 persegi secara keseluruhan. Jadi itu. Nah, itu kita lihat, ya. Nah, itu. Sehingga ini akan sama dengan 6/12, ya. Tentu 6/12 nanti kita bisa menentukan berapa pecahan senilai yang paling sederhana. Sahabat sekalian, kita juga bisa mengingat bahwa 6/3 itu sama dengan 6 dikurang 3 dikurang 3 dan hasilnya 0. Ini menandakan bahwa pembagian adalah pengurangan berulang, dan ini akan sama dengan 2, ya. Nah, bagaimana kalau kita kemudian kaitkan dengan pembagian pecahan? Misalkan setengah dibagi dengan seperempat, seperempatnya adalah itu, ya. Di setengah dibagi seperempat berarti kita kurangi berapa kali pengurangan dari setengah itu, ya. Ternyata ini akan dikurangi sebanyak 2 kali. Dengan demikian maka setengah dibagi seperempat itu sama dengan 2. Karena setengahnya tadi kita kurangi sebanyak 2 kali seperempat, dan ini akan sama dengan 2. Artinya setengah dibagi seperempat sama dengan 2. Begitu pula kalau misalkan 3/4 dibagi dengan 2/3. Itu adalah 3/4, dan ini adalah 2/3 itu yang putih itu. Bagaimana mengurangkan? Ketika kita kurangkan ternyata seperti itu, ya. Dan yang ini adalah seperberapa dari pengurangnya dari 2/3. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dengan itu. Dengan demikian maka ini akan sama dengan 9/8, ya. Ada 9 yang biru dibagi dengan 8 dari yang tertutup tadi. Ini artinya bahwa 3/4 dibagi dengan 2/3 sama dengan 9/8. Ketika kita berbicara tentang word problem dalam bentuk kalimat soal cerita, setelah selesai main bola, Joko membeli air aqua ukuran 1,5 liter. Ini pernah saya uraikan di video yang sebelumnya. Karena ingin membagi air aqua ke teman-temannya, Joko menuangkan air aqua ke gelas dengan ukuran 1/4 liter secara penuh. Dapat dituangkan ke dalam berapa gelas ukuran 1/4 liter aqua yang berukuran 1,5 liter tersebut. Nah, ini 1,5 liter, ini 1/4 liter. Ternyata Joko dapat menuangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan habis air yang ada di botol aqua 1,5 liter tadi. Ini artinya atau ini maknanya adalah 1,5 dikurang 1/4 sebanyak 6 kali itu sama dengan 0. Maknanya adalah bahwa 1,5 dibagi 1/4 sama dengan 6. Ya, pembagian adalah pengurangan berulang. Ya, dengan demikian maka sahabat-sahabat sekalian, banyak hal yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita agar anak-anak kita bisa bermakna, meaningful di dalam belajar matematika. Bahwa pembelajaran matematika itu mudah kita lakukan ketika memang kita mengajarkan kepada anak-anak dengan cara yang lebih kontekstual, yang dekat dengan pikiran anak, ya, dan mereka bisa mudah melakukan horizontal mathematics atau matematika yang sifatnya informal mungkin, kemudian dia akan bawa kepada matematika yang sifatnya formal. Demikian saja sahabat-sahabat sekalian, mohon subscribe bagi yang belum, like dan komen, kemudian tonton terus ya, biar kita bisa banyak berkarya untuk anak bangsa ini. Demikian saja, selamat belajar dan sukses selalu.
Wassalamualaikum.